Sini satu, kamar mandi ini. Oh. Ini mulai kosong 91 soalnya. Oh ya. Tapi ini kayaknya ini taman belakang ini kayaknya. Akhirnya ya udah ditinggal seperti ini. Tentang rumah hantu yang legendaris yang ada di Surabaya. Pasti teman-teman sudah pada tahu atau sudah pernah dengar namanya. Ya, ini adalah rumah hantu Ndarmo yang berada di daerah Ndarmo Satelit ya, Surabaya Barat. Konon rumah ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya sejak tahun 1991. Jadi sudah ada sekitar 30 tahun ya kurang lebih. Sekarang kan 2020. Bagaimana? Dari sini coba kita maju mendekat ke rumah hantunya dari posisi pandangan udara. Cuma posisi drone-nya kali ini akan saya perdekat, jadi nggak terlalu jauh. Kalau kita lihat atapnya juga sudah rusak semua. Ini kemungkinan yang kelihatan ini adalah lantai atas sendiri. Jadi lantai atasnya sudah kelihatan bolong, jadi nggak ada atapnya sama sekali. Dan tanaman-tanaman liar itu hampir mengelilingi di setiap sudut rumah hantunya ini. Jadi di setiap sudut rumah hantu ini terlihat banyak tanaman-tanaman, mulai tanaman yang menjalar, tanaman rumput-rumput, dan ada pohon-pohon juga. Biasanya di tempat ini banyak anak-anak muda ya, mungkin ada sekedar masuk melihat-lihat, ada yang minum-minum, dan juga biasanya dibuat orang pacaran juga. Dan juga sering dilakukan penertiban oleh Satpol PP di sini. Menurut cerita dari warga sekitar, kalau ada penertiban itu motornya juga diangkut ke kantornya Satpol PP. Kita kalau lihat dari sini kondisinya seperti ini. Atap-atapnya juga sudah hancur semua. Ini dan ruangannya itu cukup banyak sekali. Yang di bawah yang kelihatan warna hijau itu adalah sepertinya kayak ada bekasnya taman di dalamnya rumah, dan kayaknya ada kayak kolam ikan gitu. Dan di dinding-dinding di sekeliling rumah hantu ini dipenuhi oleh gambar-gambar grafiti-grafiti oleh tangan-tangan anak muda yang ingin mengekspresikan mungkin ya bakat terpendamnya dengan menggambar-gambar di area rumah hantu. Kalau memang kita lihat dari sini, untuk tanaman-tanaman liarnya ini sudah hampir tidak bisa dikontrol ya. Jadi hampir di setiap ruangan itu tumbuh tanaman-tanaman liar. Mungkin jelas banyak juga hewan-hewan liarnya, mungkin kayak ular dan lain-lain. Soalnya kondisinya seperti itu. Dan tanaman-tanaman liar itu juga sudah merembet ke atapnya rumah tetangganya rumah hantu ini ya. Jadi sudah nggak karu-karuan gitu. Dan ini kondisi rumah hantunya itu kamar-kamarnya juga cukup banyak sekali. Dan ini adalah di ujungnya itu ada tanaman, itu kemungkinan katanya sekitar mungkin bekasnya kolam renang mungkin. Ini yang atas ini bekasnya balkon, yang itu bekasnya balkon. Dan ini ada rumah warga sekitar. Dan tadi waktu kita lihat ke sana itu ada segerombolan kambing ya. Kambingnya warga, mungkin dia numpang mencari makan di sini. Kita lihat dari sini, kita agak mundur pelan-pelan. Untuk bangunannya sendiri masih sangat kokoh sampai sekarang. Cuma yang rusak itu kayak mungkin perabotannya sudah nggak ada satu, dan gentengnya itu sudah nggak ada sama sekali. Jadi sudah beratapkan langit ya, kurang lebih seperti itu. Itu kita lihat kambingnya itu banyak sekali, ada
beberapa itu dia berjalan mungkin menyusuri dan mengitari rumah hantu ini untuk cari makan. Soalnya di sini kan rumputnya cukup banyak, jadi kemungkinan kambingnya itu bisa kenyang dia. Itu kayaknya mungkin kambing yang biasanya lewat di jalan Tubanan. Kalau saya kesini kurang lebih setengah 5 sore, jadi agak surem-surem gitu ya, bukan siang, jadi agak sore hari. Cuacanya cukup dingin dan kita lihat di sini juga kondisinya ya seperti itu, tidak ada penghuninya dan sudah ditinggalkan penghuninya sejak lama rumah ini. Dan rumah ini juga sering dijadikan ajang uji nyali. Dulu mungkin ada beberapa peserta uji nyali yang melakukan uji nyali di sini, dan juga pernah dibuatkan film layar lebarnya juga. Filmnya juga berjudul sama, Rumah Hantu Darmo. Konon katanya rumah hantu ini adalah rumah bekasnya pesugihan. Itu kalau dari cerita mungkin waktu melakukan mediumisasi ya, itu kita lihat kambingnya itu banyak, itu ada mungkin 10 lebih itu yang berjalan keluar, dia menyusuri rerumputan untuk mencari makan ya. Dan ada domba, ada kambing. Kalau kita lihat rumah hantunya ini masih berdiri kokoh sampai sekarang. Dulu sih dia pernah ditutup oleh Satpol PP rumah hantunya, dikasih pagar dari seng gitu, cuma nggak lama dibongkar lagi, sudah hancur lagi. Kalau kita lihat posisi dari atas seperti ini, dan itu ada pintu masuknya kecil. Nanti kita akan coba masuk ke sana lewat situ, dan kita akan mengekspor di dalam rumah hantunya ini ada apa saja dan ada berapa ruangan, nanti kita akan tahu. Dan jangan lupa ya, saksikan sampai habis videonya ya, biar bisa tahu nanti di dalam rumah hantu ini ada apa saja. Dan nanti teman-teman ini bisa sedikit tercerahkan. Mungkin barangkali yang takut untuk kesini, mungkin teman-teman bisa tahu, oh seperti ini loh rumah hantu Darmo itu. Walaupun saya belum pernah ke sana, cuma lihat videonya Kak Marco ini, jadi oh saya tahu gambarnya rumah hantu ini seperti itu, dan sudah bisa lihat secara maksimal dan lorong-lorongnya, dan bisa tahu kondisinya dari atas, dari bawah, dan dari udara, juga dari dalamnya seperti itu. Itu kambingnya itu masih berkutat di depannya rumah ya, dekatnya pintu masuk kayaknya itu. Oke teman-teman, ayo kita masuk ke dalam rumah hantunya. Nggak apa-apa, sini adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Marco Families. Kali ini saya berada di rumah hantu Darmo. Kebetulan rumah saya kan dekat, dan saya penasaran di sini ada apa. Tadi sudah kita lihat view dari atas, kita lihat view dari bawahnya seperti apa. Ayo kita lihat. Di sebelah sana ada gerak-gerak nampaknya, nggak tahu apa itu. Ada suara-suara misterius. Amit mbak. Kondisinya seperti ini, cukup luas rumahnya. Bangunannya cukup kokoh. Kita lihat apa? Dan rumput-rumputnya cukup tinggi-tinggi semua. Ini tadi nyari BF yang orang-orang tadi loh, kan biasanya sering dibuat minum, dibuat ini. Oh, nganu tuh mas, kontrol. Nyari bekasnya BF ada, mau tak bersihin. Oh gitu. Mana sih agak arek mau? Iya, ada itu. Biasanya seperti sih buat minum.
mau yang ekstrim ya yang di atas tadi kalau yang sini. Wajar sih kalau yang sebelah sana nggak sama sekali. Waduh, wedi mas. Golek aman. Enggak ini loh. Atas itu ruang apa tadi mas? Apa? Yang atas tadi itu ruang apa mas? Yang atas itu? Yang atas itu dulunya sih kata Mbah itu tempat apa ya, tempat keluarga aja sih. Cuman yang sampean naik tadi. Modelnya kok agak aneh ya modelnya? Iya memang Separuh. Terus hawanya yang paling kuat itu di atas sana. Sini satu kamar mandi ini. Oh itu kamar mandi itu mas? Iya kamar mandi ini. Sini sama atasnya tadi. Oh yang sebelah Terus sini tuh? sama atasnya ini. Oh, Ini atas kan ada lagi. atas itu mas? Tapi kalau sekitar sana sih aman, nggak ada apa-apa. Padang kali mas ya? Iya. Oh ini mau lagi melebu sing sebelah kene kok aneh merdenin agent. Iya, memang sini modernnya yang izin mas. Sing iku gelap ini, peteng. Tapi sering udah dibikin anu mas ya, TV gitu ya. Sering dua dunia pernah kesini Iya. juga. Uji nyali nang kene palingnya. Dua dunia pernah kesini juga. Sering manggil-manggil seperti juga sih waktu itu sama Ustadz Hakim Bawasir kalau nggak salah. Oh sing Ustadz Trans TV ya? Iya. Enggak itu awal ceritanya aslinya itu gimana sih? Apa bener buat itu tadi tumbal apa gimana itu? Kalau cerita menurut mereka yang berbicara itu seperti itu, memang. Iya. Tapi kan tetap kita kembali lagi sepatutnya Oh, lebih maksudnya percaya kok sama nggak, yang kuasa gitu. Kok nggak ada yang ngurus atau keluarga besarnya apa mungkin? Omai akeh paling. Kemarin tuh katanya ada yang sudah emang ngurus tahun 92 kalau nggak 93. Oh, suwi mas yo. Iya. Ini mulai kosong 91 soalnya. Nah itu mau ada yang ngurus terus sudah tinggal di sini tapi nggak kerasan ya gitu, banyak ada yang gangguan seperti itu. Akhirnya ya udah ditinggal seperti ini. Kau Nggak berdiri. ada yang ngurus ya. Iya. Makanya kok segede gini nggak ada yang apa saudaranya yang apa ke ngambil warisan apa? Oh gak dikeroyokan ya? Iya. Jangan wis didol wis dikeroyokan. Biasanya kan banyak yang apa itu kok nggak ada satupun keluarganya yang apa yang mau tinggal apa ngelola gitu loh. Iya. Besar banget loh iki padahal. Iya memang besar. Nek omamu pucukan itu Ini kolam renangnya nggak ada ya? Kolam renang itu sebelah sana. Oh ada ya itu ya? Ada tapi sudah nggak berbahaya. kelihatan. wis nganu paling apa kena uruk iki paling apa? Iya sudah. Iya. Robo. Makanya. Nah, tapi kok banyak yang anak-anak bernongkrong gitu malam-malam kok ya? Nah itu kan kembali lagi ke niatnya anak gitu loh. Lah makanya Kendel-kendel arek. Kembali lagi ke niatnya anak masing-masing sih. Tapi nek biasane wong ini ate elek no gak wedi ini. Iya kalau Bolo niatnya biasane. buruk biasanya nggak takut, lah wis biasa makanya kok wae. heran aku. ya Nek niate ampun. apik no apa wedi tambah diganggu tambah. Ini bekas toilet juga ini kayaknya. Iya. Kamar mandi tuh. Namanya Ambek kamar dapur ya. Oh kamar mandi pembantu mah ya, telu. Ya ini masnya juga daerah sini tinggalnya. Nah. Sama aja Selama sih. iya. Makanya Lha biasane nek digawe ngombe diobrak ngali arek Mas. Apa cek ngelir nglawan ta? Biasanya sih yang ngobrol itu Satpol PP biasanya. Mas. Oh, sampai kapan nek pernah Anak dipakai? muda sering ketangkap ya mas. Sering ketangkep Aku anak sering muda. cerita anak manual lempung. Iya. Pernah cerita di Sering Bohai. ketangkep diangkat sak sepeda motor Nissan Mas ning truk. Oh, Panti diko. sosial. Oh. Soal niat buruk. Biasanya kan mabuk aja mabuk dia tuh sini mabuk dia. Iya, kok ya maksudnya kok iso-iso yang tempat kayak gini. Tapi enggak kepikiran iki tempatnya apa Lah, tempatnya. Iya. Bolo masalah Lah ya. emang kan Tapi kan sekali Kalau gitu. jalan langsung dia kayak. Iya. Kan udah tempat serem kan. tapi ya pernah ada korban sampai sing nongkrong gitu kerasukan apa gitu enggak ya? Kayak itu kayaknya Belum nggak ada. ada Ya? sebelum Enggak, ada. belum Iya. ada ya. Ya makanya. Pokoknya kalau niatnya Nah, jelek-jelek enggak pernah makanya ada. nggak mungkin ya. Kalau niatnya buruk itu Pak, kalau niatnya baik Lah. biasanya sih ada Lah, sih emang kan. Tapi di Iya. sini kok mas, pernah ada nggak? Orang tapa minta nomor enggak? Pernah nggak? Minta togel? Itu jarang tahu sih saya. Nggak tahu ya. Yang sering saya tahu ya paling buat Minum-minum. minum-minum, kadang buat pacaran, kadang buat itu. Iya ada Tapi pacaran. pacaran kan? keterlaluan loh mas ini mas. Nah iya, kadang Buat yang buat gratisan teman-teman ya? juga, iya. Di hotel ya nama lah. Ini ngapain? Sebelah punya permen. Baru tambah serem. Ya, hotel kan enak di hotel loh, sase ya. Ya wis ayo Mas. Terima kasih Mas ya. Oke oke. Masih. Aku juga pernah mlebu lagi. Masuk ada Mas? Gak pernah Sering pulang. macam arep loh. Sering macam. Aku warga ke. Gak pada kan masuk kos mas. Aku baru pisan iki rene kan Mas. Kan jangan lewat-lewat tok kok sama Sering kok serem. lewat ini, Mas, tapi cuma Akeh arek. mlebu rene gak ada koncone mas. Pak berhubung saya aku ini sampai mlebu rene aku melu aku. Keturutan juga masuk rumah ini. Dalamnya cukup luas guys ya.
ikut ayah, hei. Itu sana tembusannya warung tadi ada sapi-sapi, kambing-kambing. Kayaknya ruang bawah tanah ini. Ini sangat luas sekali ya. Ruangan belakang ini kayaknya dari sana itu masih ada. Masih luas. Dan temboknya juga masih kokoh banget ini. Tekelnya masih ada. Ini basementnya, ini banyak graffiti Persebaya. Entah ini ruangan buat apa aja kurang tahu ya. Tapi ini kayaknya ini taman belakang ini kayaknya. Nih. Ini bagian belakang dan taman belakang. Ini dibuat kayak ada lukisan-lukisan, dibikin taman kayaknya. Dan ini nggak tahu ini ruangan apa aja. Dan ini tangga. Dan itu masih ada ruangan lagi. Luas kayaknya, cukup luas. Ini kalau saya yang punya rumah sih kesasar ini saking luasnya tempat. Gini. Dalamnya cukup luas guys ya. Banyak ruangan-ruangan. Amit bah. Ada basementnya juga. Guys, sini kan. WC. Ini kamar mandinya cukup besar. Ini tampaknya ambles, agak sedikit ambles tanahnya. Itu sana tembusannya warung tadi ada sapi-sapi, kambing-kambing. Basementnya ini banyak graffiti Basement. Persebaya, Dewarem, Antariksa, Protex Light, Neorep.
Gua tak mau tak. Kita coba naik lantai 2, bro. Brah. Rumahnya cukup besar. Di sini rumah punya seperti ini ya, Pak Yusuf ya. Kalau aku jangan nggak mungkin. Ini rumah banyak seperti ini. Ada orangnya. Tangganya ada yang rompal. Hati-hati. Jadi, guys. Cukup luas guys ya. Dari lantai 2. Hati loh. Pegang ya. Sing tambok ya. Sing ngerekam. Apa? Lantai 2. Iki lho sebelah lho. Ngarepmu lho, iki lho. Iki so ngarep maju. Ojo ono, iki lho. Iki. Kene. Nah. Ajak lari, Dek. Tuh. Ada penampakan senjata laki-laki. Oh, enak cak is nang kene. Wih, ini lantainya masih bagus. Bagus. Rumah mbak yang bangun dibangun aja dia. Ini lantai 2-nya seperti ini. Ada gambar-gambar dan rumputnya tinggi-tinggi. Kalau kalian tahu siapa yang gambar, Ini. tulis di bawah komen ya. Mama hilang. Mama. Ono kancane arek lagi mlebu sebelah kono. Iki cek anu tanggane berat ya saya gak bisa. Kami apa. Mana di? Ada apa nih? Oh, ini lantai setengah. Rumput-rumputnya melip-melip. Itu rumput-rumputnya. Sudah. Oyot. Ya. Itu enggak ya? Itu gambar. Kok Iya, ada zaman gambar dulu? rumah. Kok zaman dulu? Kayak menggambarkan zaman dahulu. Itu tampaknya dapurnya sudah hancur. Dan rumahnya banyak daun. Ya, ada tetangga yang rusak. Itu ada tangga yang rusak sebelah sana. Ya, pergi. Telek. Ada tangga yang rusak itu. Ya. Mana-mana maksudnya kita pergi. Seperti inilah kondisi rumah hantu. Ini di lantai 2. Tadi itu lantai agak naik. Adik, kamu nanti? Sana lo. Sana lo gorong. Itu gelap. Ya sini gelap. Petronas. Depan saya itu tampaknya kamar mandi juga. Rumput-rumputnya tinggi-tinggi semua. Dan ada tangga menuju lantai bawah. Ini tangganya yang ke lantai atas ini rusak tampaknya, sudah hancur. Ini di sini tampaknya bekasnya kamar mandi kayaknya. Lihat dari keramiknya itu cukup besar, mungkin kamarnya bos. Bangunannya agak aneh, modelnya kayak apa ya ini?
liver tot. Ini ono kamar separuh, cuma rada rompal. Ojo naik itu rada tak cor-corane. Sini ae. Gambare. Masa guys. Iya iya. Ini tamannya. Seperti itulah kira-kira kondisinya rumah hantu. Ya. Lu tembus nisor. Iya. Ya Mas? Nggak lihat sini aja nggak apa-apa. Tembus langsung Mas ya? Iya. Bisa jalan. Bisa. Bikin lho ya. Bisa tembus ngarep pas tambah nih. Lama-lama itu. Ini tembusannya bawah tadi, tembusannya dapur. Lantai basement, lantai bawah. Mau nak kancane Mas? Masih kan sing nganu niki nih. Temen nih, teman perwakilan. Minum itu mana sih apa kan? Makasih Mas ya. Iya. Baru kerutan ini dua kali lewat mereka masuk aku. Untuk video yang sebelumnya tadi adalah kondisi rumah hantu Darmo di tahun 2020. Dan untuk tahun 2021 ini tepatnya di bulan Agustus ini rumah hantunya sudah dipagar, dia full dipagar keliling. Jadi untuk masuk ini agak kesusahan sekarang ya. Jadi kita nggak bisa mengeksplor ke dalam. Mungkin untuk video eksplor dalam kita tunjukkan video kita yang lama ya, yang tadi saya tampilkan di awal video ini. Nah, inilah kondisi rumah hantu Darmo di tahun 2021. Kalau di video saya sebelumnya yang mungkin bulan 1 atau bulan 2 itu dia masih bersih, ada tukangnya. Ini sekarang sudah nggak ada orang yang ngerjakan ya. Jadi sudah ditinggalkan sama pekerja, kan memang dia pembangunan pagar di depan rumah. Dan untuk kondisi rumput-rumput dia sudah mulai menggondrong lagi ya. Kapan hari dia kan rumputnya bersih, ini gondrong lagi. Dan ini saya sengaja terbang rendah biar bisa untuk masuk ke ruangan-ruangan yang ada di rumah hantu Darmo. Nah, seperti ini adalah kondisi di dalam ruangan rumah hantu Darmo. Ini bayangkan saja kalau misalkan kita bisa masuk ke dalam sana. Apalagi kita yang punya rumah ini, seberapa besar rumah ini ya, luar biasa. Dan juga ada sebuah semen satu sak yang tertinggal ya. Jadi semennya nggak dibawa mungkin ya. Jadi dia ditinggal di sini. Kondisinya seperti ini. Ini ada di depan. Jadi ini posisinya semen ini di depan di depan pintu utama ya, di depan pintu masuk utama. Seperti ini kondisinya. Rumah hantu Darmo tahun 2020. Saya di depan sana, saya nginceng dari sini ya. Nginceng itu mengintip ya. Untuk ruangan di sisi sebelah utara ini biasanya agak lembab ya. Kalau kita masuk itu agak lembab. Nah ini modelnya seperti ini, ada tangga yang hancur di depan kita, itu ada tangga yang sudah rompal. Nah seperti ini kondisi rumah hantu Darmo tahun 2021. Nah, kita akan melihat, mendekatkan kameranya itu seperti apa kondisinya rumah hantu Darmo tahun 2021 bulan Agustus. Lihat di kondisi terbaru. Ada putih-putih ngawang, itu apa itu? Ternyata cuma plastik ya. Saya pikir penampakan. Masa siang-siang gini ada penampakan? Saya juga kurang tahu ya, apakah ada penampakan atau tidak kalau siang seperti ini. Cuma yang pasti adalah plastik. Plastik yang sengaja dicentelkan. Nah, ini sinyalnya juga agak goyang-goyang sendiri. Ini adalah ruangan di sisi sebelah utara rumah hantu Darmo. Nah ini seperti ini. Ini rumah yang sangat besar sekali ini. Barangkali yang belum pernah mengeksplor bagian dalam, sudah saya tunjukkan di videonya untuk eksplor bagian dalamnya rumah hantu Darmo di awal video. Kalau video yang kedua ini adalah video untuk melihat sekeliling rumah hantu Darmo. Kondisinya seperti apa? Nah ini kita akan naik melalui tangga di sini, seolah-olah naik tangga, padahal kita naik drone ya.
dan juga agak beresiko ya. Ini kita juga nggak bisa melihat kiri kanan kita, soalnya drone kan kameranya cuma di depan ya. Jadi kalau ada yang nyamblek kiri kanan saya juga nggak tahu. Nah, ini adalah di ruangan atas di Rumah Hantu Darmo. Jadi ruangan atasnya Rumah Hantu Darmo itu seperti ini. Ini adalah bagian atas Rumah Hantu Darmo, lantai 2 atau lantai 3 ya. Soalnya dia itu ruangannya agak aneh. Ini ada yang ruangan setengah di bawah itu kayak seperti lantai, cuma dia modelnya agak magak gitu. Mungkin arsitekturnya mungkin Belanda kejauhan. Nah, ini adalah di tengah ruang tamu ya. Ini kalau misalkan Rumah Hantu Darmonya masih ada, itu kemungkinan besar ini adalah ruang tamu yang ada di Rumah Hantu Darmo. Ini cukup besar sekali. Cuma ini sudah nggak ada pagernya, jadi harus hati-hati kalau kita naik ke sini. Itu sangat hati-hati sekali ya. SHHS, sangat hati-hati sekali. Nah, saya di depan sana mengedrone. Bayangkan saja ya kalau kita bisa masuk mengeksplor seperti ini. Seperti apa kegembiraan atau punya rumah sebesar ini. Bayar pajaknya kira-kira berapa ya? Nah, ini kita akan mengarahkan ke sisi sebelah selatan. Jadi ini seolah-olah saya berjalan ke arah sisi sebelah selatan di Rumah Hantu Darmo. Ini kan musim panas, jadi untuk kelembapan udara nggak seberapa lembab ya. Mungkin lembab itu biasanya keluar kayak lumut-lumut. Ini saya lihat lumutnya juga nggak sebanyak yang dulu saya pernah kesini, itu lembab sekali ya. Sore-sore itu. Ini seperti ini kondisinya. Rumah Hantu Darmo. Nah, itu ada pintu yang enggak ada pintunya, mungkin jendela. Mungkin kusennya sudah diambil semua itu ya. Ini adalah kondisi Rumah Hantu Darmo. Jadi ini saya juga harus sangat berhati-hati ya untuk menerbangkan drone-nya, soalnya kan ini saya juga takut kecantol. Kalau kecantol saya nggak bisa ngambilnya gimana masuknya, serem. Saya juga takut nanti nyangsang atau jatuh di sini. Nah, ini saya ambil pelan-pelan loh. Ini ada, ini nyaris saja kecantol apa tatapan ini. Nah, seperti ini. Kita kembali, kita naikkan agak tinggi mungkin, atau kita gimana enaknya ini. Nah, ini yang di sana adalah ruangan, mungkin ruangan santai keluarga ya, yang depan itu. Itu ada gambar orang pakai kacamata, dan itu ada gambar-gambar khas lelaki sejati ya di depan itu ya. Gambar apa itu ya? Kita akan masuk ke sini. Nah, ini. Nah. Yang di sana itu adalah ruangan untuk bersantai mungkin. Jadi kalau mau nyantai bisa ke ruangan yang sebelah sini. Jadi kondisi sekeliling untuk Rumah Hantu Darmo di dalam tahun 2021 ini seperti ini deh. Kalau malam hari saya belum pernah ke sini ya. Mungkin seperti apa saya juga belum tahu. Ini kondisi di atas. Kalau di bawah itu, di depan bawah adalah taman. Jadi ada kayak air mancur kecil gitu di depan. Nah, ini rumput-rumputnya pun sudah menjalar ke rumah tetangga ya. Jadi inilah rumput-rumput yang sudah ada, yang ada di Rumah Hantu Darmo ini sudah menjalar kemana-mana. Mungkin ya seperti ini kondisinya Rumah Hantu Darmo pada tahun 2021 untuk bulan Agustus. Dulunya itu waktu saya pertama kali kesini tahun 2020 itu ada kambing banyak ya, dia angon, ada yang angon atau gimana. Saya juga pernah turun dari tangga yang ujung, itu serem sekali ya. Seperti ini kondisi Rumah Hantu Darmo. Ada kayak kupu-kupu lewat itu tadi. Memang kan dia lembab ya, jadi banyak mungkin tanaman-tanaman atau dedaunan ya, godong-godongan istilah seperti itu. Nah, ini kita akan zoomkan.
Ini adalah ruangan atas yang konon katanya cukup seram ya. Ini ya. Tadi di video saya waktu mengeksplor, saya sempat bertanya kepada warga sekitar tentang kondisi ruangan-ruangan yang ada di rumah hantu Darmo ini. Seperti inilah kondisi ruangan atau rumah hantu Darmo, kondisi terbaru. Jadi dia untuk informasi di bagian depan itu untuk pagar, terus dia sudah ditutup total, jadi kita nggak bisa masuk. Mungkin kalau mau masuk kita menek ya, atau mencolot atau naik. Inilah bagian atas yang di sisi sebelah selatan, seperti ada kayak cerobong asap itu di atas. Entah itu untuk apa, kurang tahu. Jadi bangunannya ini cukup yo seperti ini bangunannya yo. Kondisi rumah hantu Darmo tahun 2021. Saya juga pernah ngedrone di sini malam hari loh ya. Waktu posisi petir gitu ya. Tapi saya juga nggak menemukan adanya penampakan apa-apa. Jadi kita nggak menemukan apa-apa ini. Jadi hanya melihat kondisinya kalau malam hari itu seperti apa ya. Mungkin next saya akan beli senter drone saya, jadi biar bisa untuk menyenteri ya. Kalau malam hari itu ngedrone bisa keluar senternya, jadi biar bisa tahu ada apa di dalam rumah hantu Darmo. Jadi untuk kondisinya rumah hantu Darmo, kalau kondisi terbarunya tahun 2021 adalah seperti ini. Ini adalah bagian atasnya, di mana untuk atap-atapnya itu memang dari dulu memang dia sudah nggak ada atapnya. Dia sudah gundul ya, sudah nggak ada atapnya sama sekali. Luar biasa. Rumah hantu Darmo tahun 2021. Dos gandos. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk informasi yang saya berikan di rumah hantu Darmo pada tahun 2021 pada siang hari ini. Jadilah siang hari, panas kentang-kentang ya. Itu kelihatan pagernya itu sudah menutup full. Ujungnya adalah depanlah pagar. Dulunya memang nggak ada pagernya ya, sekarang sudah dipager full. Jangan lupa mungkin saksikan terus untuk update-update terkini, hal-hal menarik mungkin yang ada di Surabaya. Dan saya juga ingin membuat konten baru tentang zoom in zoom out hanya di Marco Family. Ayo le, oh jangan omai le, jalan-jalan le, melok aku le. Nah ini kita akan rendahkan untuk melihat kondisi di sisi sebelah selatan. Kalau dari bawah seperti apa, ini gondrong-gondrong bentuknya. Ayo le, oh jangan omai le, jalan-jalan le.